Lestari Mandayur. Tokoh kita pada kesempatan kali ini adalah ahli pers Indonesia. Beliau cukup dikenal di dunia media, pers dan jurnalistik Indonesia sebagai salah satu tokoh yang mendirikan Aliansi Jurnalis Independen. Oke, Pak Rustam, apa kabar dan selamat datang. Kabar baik, alhamdulillah, salam sehat. Salam sehat semuanya. Dan episode kali ini kita akan bahas tentang bagaimana pers di tengah globalisasi informasi yang begitu sangat marak berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Bahkan kita kadang sukar membedakan mana yang benar terjadi, mana secara fakta. Itu, dan nanti kita akan banyak bicara dengan Pak Rustam. Baik, Pak Rustam, kegiatan hari-hari ini apa nih Pak? Ya, saya hari-hari ini lebih banyak sibuk di Dewan Pers sebagai tenaga ahli di sana. Dan saya diminta untuk membantu di Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etik. Jadi setiap ada konflik jurnalistik atau pengaduan jurnalistik, karya jurnalistik dari masyarakat, apakah itu korporasi, apakah individu atau kelompok, itu antara lain saya yang ikut menganalisa pengaduannya. Dan kemudian setelah kita analisa apakah perlu mediasi atau cukup dengan melalui korespondensi, itu yang kita tangani. Jadi kemudian kalau berakhir pada mediasi, ya kita akan mengundang kedua belah pihak. Umumnya biasanya antara objek pemberitaan ya atau subjek pemberitaan dengan media. Itu yang selalu menjadi pengaduan di Dewan Pers. Oke, kasus paling banyak itu di tahun berapa Pak? Saya kira semakin kesini semakin banyak pengaduan. Ya, pertama berarti kira-kira kesadaran masyarakat tentang hak mereka gitu ya sebagai pihak yang menjadi bahan pemberitaan itu meningkat ya. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain juga karena semakin meningkatnya jumlah media atau pers ya, tetap dalam tanda kutip artinya pers yang sudah profesional, prominent atau yang sudah betul-betul ya pers yang lengkap gitu ya. Tapi ada juga yang media-media yang baru mulai, belum sempurna, belum profesional, itu jumlahnya luar biasa banyak sebenarnya. Ya, sehingga kesadaran masyarakat meningkat, kemudian terjadi juga kelalaian pada jumlah yang meningkat, sehingga dua komponen ini mempengaruhi jumlah pengaduan yang sampai ke Dewan Pers. Kalau dari Dewan Pers sendiri dengan dua komponen yang saling meningkat dan setiap tahunnya bertambah, yang bisa dikendalikan yang mana nih Pak sebenarnya? Ya, tentu yang pertama harus kita lakukan mestinya ya upaya preventif ya. Jadi artinya kalau semakin menurun tingkat kelalaian pada pelaku pers, pelaku media, mestinya beriringan dengan menurunnya juga komplain masyarakat kira-kira itu. Harusnya. Walaupun tidak serta-merta ya, karena pers yang dilaporkan atau yang diadukan itu belum tentu pers yang salah. Tapi orang punya keberatan terhadap berita, tetapi belum tentu operasional pelaksanaan kode etik dalam melahirkan karya jurnalis tersebut salah gitu. Iya. Bisa saja hal yang benar itu tetap ada yang keberatan gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa setelah kita analisa, kita mediasi, ya kita bisa menyatakan bahwa medianya nggak melakukan kesalahan. Kasus paling terberat dari Bapak semenjak memegang sebagai ahli ya, itu apa Pak? Kasus terkait dengan apa sih sebenarnya? Mungkin bisa ngambil tiga besar ya. Saya tentu tidak bisa menyebutkan nama kasusnya ya. Dan kalau masyarakat umum ingin melihat
output dari hasil penanganannya bisa ke portalnya Dewan Pers, karena hasil pekerjaan kita semua ada di laporannya itu bisa diketahui. Tetapi yang paling belakangan aja ya, saya tidak bisa menyebutkan 1, 2, 3, tetapi Dewan Pers itu kan merupakan payung, tetapi juga merupakan dalam tanda kutip ya semacam orang tua dari masyarakat pers yang ada gitu kan. Tetapi pada sisi lain kan bahwa orang tua kan ya sekali waktu perlu membina, mungkin memberitahu atau menasehati, mungkin ada jewernya begitu gitu. Nah, pada satu sisi kan pihak medianya mungkin ada yang keberatan ya, ada yang keberatan. Tapi umumnya secara garis besar mereka bisa menerima apa yang direkomendasikan atau diputuskan oleh Dewan Pers. Nah, tapi pada sisi lain gitu ada juga tuntutan dari masyarakat bahwa pers itu harus profesional dong, harus berimbang, harus akurat, ya, harus menyampaikan fakta gitu. Nah, jadi tarik menarik antara dua kubu ini yang kemudian tentu bisa menimbulkan tidak puas pada pihak pengadu atau tidak puas pada pihak teradu. Nah, ketidakpuasan itu bisa diekspresikan macam-macam. Ya. Nah, kalau dia pihak pengadu ya mungkin mereka bisa membawa kasus ini kemudian ke jalur hukum yang lain. Tidak semata-mata di bawah Undang-Undang Pers atau yang Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers, tapi bisa juga ke undang-undang yang lain gitu. Yang itu yang Dewan Pers tidak bisa ikut campur gitu. Nah, tapi di sisi yang lain media yang tidak puas kemudian misalnya mengekspresikan ketidakpuasannya ya lewat medianya gitu, misalnya kemudian menyerang Dewan Pers atau melakukan kritik yang sembrono terhadap peran Dewan Pers dan sebagainya. Nah, itu beberapa kali terjadi, tetapi pada gilirannya nanti ketika kasus ini kemudian dibawa oleh si pengadu ke ranah di luar undang-undang pers, baru teman-teman yang tadinya misalnya keberatan diberitahu atau dibina oleh Dewan Pers itu kemudian menyadari pentingnya perlindungan profesionalitas dari Dewan Pers itu. Perlindungan dari profesionalitas Dewan Pers itu sampai mengcover juga perlindungan kepada jurnalis, Pak. Oh iya, Dewan Pers kan ada bagian hukum ya, ada komisi hukumnya yang itu antara lain ya tugasnya mengadvokasi ya secara hukum terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang terjadi terhadap jurnalis. Ya, menarik, Pak. Berarti Dewan Pers dalam hal ini Bapak sebagai ahli menjadi payung bagi media dan bagi saya sebut sebagai mereka orang-orang yang menikmati isi dari media itu sendiri. Nah, terus Pak, apakah itu hanya sebatas kepada anggota dari Dewan Pers saja atau media-media lain yang dari lokalan juga bisa dilindungi yang sama? Baik, ya kita kembali ke Undang-Undang Pers, di mana bahwa dinyatakan bahwa yang disebut dengan pers di Indonesia itulah adalah pers yang berbadan hukum Indonesia dan di dalam tujuan pendiriannya itu untuk menerbitkan informasi karya jurnalistik. Itulah yang disebut pers. Nah, jadi dimanapun dia berada di Indonesia ini sebagai berbadan hukum Indonesia dan tujuan dari pendiriannya itu untuk kepentingan untuk melakukan informasi, bergerak dalam dunia informasi, lindungi oleh undang-undang pers. Dilindungi oleh undang-undang. Artinya ketika ada media daerah tapi dia tidak punya badan hukum, terus ada gugatan dari masyarakat atas pemberitaan yang ada, Dewan Pers tidak bisa melindungi sejauh itu ya, Pak?
Ya, kalau begini, sebetulnya secara legal formal betul kita akan bergerak terhadap media-media yang sudah berdiri dengan sesuai dengan apa yang dinyatakan undang-undang. Tetapi jika terjadi gugatan atau konflik terhadap lembaga yang seperti pers, tetapi dikelola secara profesional dan ikut taat kepada kode etik jurnalistik, maka Dewan Pers juga tidak keberatan untuk ikut menyelesaikan persoalannya jika ada. Ya, karena Dewan Pers itu juga menangani jika terjadi tuntutan atau konflik dari masyarakat terhadap misalnya pers mahasiswa. Pers mahasiswa itu kan tidak berbadan hukum tetapi Dewan Pers akan mengambil peran sebagai mediator jika persoalan tersebut dibawa ke Dewan Pers. Misalnya persmanya itu ke Dewan Pers dan minta dimediasi gitu. Dewan Pers bersedia dengan catatan bahwa persma itu menjalankan sebetulnya kan menjalankan praktek latihan sebetulnya kan persma kan belum profesional. Taat dengan kode etik jurnalistik maka akan dibantu untuk diselesaikan soalnya begitu. Oke Pak. Terus terkait dengan produk nih Pak, produk jurnalistik Pak. Kita tahu lah hari ini informasi begitu mudah untuk didapatkan. Ya. Banyak juga dengan mudahnya kita juga menikmati produk-produk jurnalistik. Tapi pandangan Bapak terkait produk jurnalistik kita hari ini itu makin berkualitas atau makin turun Pak? Ya, banyak keluhan sebetulnya di dalam beberapa pertemuan, apakah itu seminar atau FGD gitu, banyak keluhan terhadap menurunnya kualitas karya jurnalistik menurunnya. Ya, karena apa? Karena perubahan pola penyampaian informasi dari yang tadinya misalnya lewat cetak kemudian sekarang secara digital. Kemudian kemudahan orang mendirikan tanda kutip media gitu ya, lapak-lapak gitu, sehingga terjadi kompetisi yang ketat sehingga orang mencari jalan-jalan untuk bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat. Nah, cara paling mudah itu adalah dengan memberitakan hal-hal yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Tetapi mungkin bisa menarik banyak pembaca, tetapi mungkin tidak mencerdaskan kira-kira. Tidak mencerdaskan. Ya. Jadi terjadi keluhan itu terjadi mau nggak mau. Jadi ini menarik Pak dari statement Bapak tadi ya, karena saya pernah sempat membaca satu buku bahwasanya pers itu sebagai payung atau bukannya payung tapi sebagai cerminan dari satu negara yang berdasarkan pada sistem demokrasi. Jadi apakah ini ada korelasinya dengan sistem demokrasi kita hari ini Pak? Ya, kan kalau kita bicara tentang demokrasi kan artinya kesempatan berpartisipasi warga negara terhadap kehidupan bernegara kira-kira ya, termasuk dalam konteks mengisi informasi yang ada ya gitu. Kalau kita artikan secara positif itu terjadi karena pola komunikasi sekarang ini kan orang per orang pun bisa menjadi sumber informasi, bisa menjadi lembaga informasi kira-kira begitu. Lewat medsosnya itu kan gitu, karena satu informasi bisa kepada begitu banyak orang. Itu beda dengan yang sebelumnya. Orang kalau secara pribadi mau menyampaikan sesuatu one-on-one gitu ya, satu dengan yang lain langsung begitu. Tapi kalau sekarang seseorang bisa ke 1000 orang kira-kira begitu, tanpa dia harus menjadi lembaga jurnalistik gitu ya. Gitu. Nah, itu bagus, artinya
orang bisa berpartisipasi menyampaikan informasi gitu. Tapi pada sisi yang lain lantas kan kita banyak mendengar atau melihat orang-orang yang kemudian mendapat persoalan hukum gara-gara dia melakukan komunikasi secara tidak bertanggung jawab gitulah ya, dengan undang-undang ITE dan lain sebagainya. Meskipun itu di luar kompetensi saya, tapi itulah gambaran yang terjadi pada masyarakat kita sekarang. Nah, itu kan kemudian sisi negatifnya gitu. Jadi ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, mungkin saya mau tahu apakah banyaknya kasus pengaduan itu berhubungan dengan tahun-tahun politik, Pak? Nah, memang ada hubungannya. Ada hubungannya, ya. Terutama dalam kaitan begini. Kemudian kasus yang dilaporkan atau pengaduan yang terjadi itu datang dan atau tentang orang-orang yang terkenal gitu lah ya, atau orang-orang yang punya posisi gitu. Mungkin jumlahnya nggak banyak, tetapi ketika menjelang pilkada, pilpres itu ya kaitannya dengan apakah anggota partai, apakah itu partainya itu sendiri, apakah itu individu yang punya kepentingan untuk ikut kontestasi gitu lah, itu terjadi. Dan kita juga bekerja sama dengan lembaga KPU ya, KPU dan KPUD ya, untuk menilai apakah sebuah media sudah melanggar aturan main pilkada atau pilpres gitu, ketika misalnya media tersebut dimanfaatkan oleh kandidat-kandidat di setempat gitu. Kalau pandangan Bapak, apakah itu bisa menjadi indikator buruk atau baiknya dari sistem demokrasi yang ada di negara ini dengan melihat dari pers yang dengan corak yang seperti itu, Pak? Ya, kalau saya tentu begini ya Pak, akibat terlalu banyaknya orang yang ingin berpartisipasi menjadi pengelola media atau pemilik media, entah karena ingin apa gitu, sehingga orang kemudian cenderung mengabaikan peraturan atau undang-undang atau etika karena atas dasar keinginan untuk mendapatkan pembaca. Atau ya, kan pembaca nanti kaitannya dengan iklan ya. Nah, kemudian makanya muncul sekarang ini pola-pola kerjasama pemberitaan yang kemudian mengaburkan batas antara apakah ini berita murni, apakah ini berita berbayar. Nah, itu gimana bedanya, Pak? Ya sebetulnya kalau berita ini kan etis ya. Apakah mereka melanggar kode etik atau tidak, kita ceknya dari kode etik. Apakah mereka independen atau tidak. Tetapi triggernya itu adalah jika ada orang yang keberatan terhadap berita yang dirasa sengaja dibuat untuk merugikan satu pihak dalam konteks ketika dia sedang berada di kontestasi ya. Tetapi ada juga orang yang kalau itu karena diadukan kita bisa menilainya gitu dan melakukan klarifikasi dan lain sebagainya. Dan dulu kemarin waktu ramai pilkada kita banyak menemukan bahwa memang itu berita pesanan gitu dari kandidat gitu loh ya. Nah itu tentu kita akan peringatkan bahwa tidak boleh karena itu jadi tidak independen. Kalau Anda mau menulis untuk mempromosikan salah satu kandidat dan itu dengan berbayar, harus ada etikanya pemasangannya dengan misalnya menyebut bahwa ini pesanan dibayar, dan di dalam peraturan dewan itu sudah disebutkan bahwa berita-berita bukan berita advertorial
disampaikan secara naratif gitu ya lewat teks itu harus besaran font dari hurufnya beda, kemudian bentuk hurufnya harus beda, kemudian harus dikasih box gitu loh. Terus kemudian di bawah sendiri atau di pojok manapun disebut advertorial gitu, sehingga pembaca tidak dikibulin lah kira-kira. Jadi salah satu cara untuk kita melihat kebenaran yang ada di media di kondisi yang blur hari ini, kita harus tahu dulu ada keterangan-keterangan yang sebenarnya harus dimunculkan di media. Jika itu berbayar. Cuman kan yang hari ini terjadi kita juga nggak tahu. Ya, kita juga nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Saya kan orang banyak mengeluh A, B dan C gitu, bahwa ya saya mengatakan bahwa ya itu semua sudah diatur, bahwa ada yang melanggar pada segmen kehidupan manapun gitu, pada level manapun terjadi pelanggaran itu gitu. Terjadi ya? Iya. Ya, misalnya kasus korupsi di kepala daerah, ratusan kepala daerah kan masuk KPK karena korupsi. Kemudian level kepala desa, banyak berita-berita di media yang menyatakan bahwa dana desa diselewengkan, kira-kira begitu ya. Tapi pada sisi lain, para pemberita juru wartanya juga ada yang bekerja sama untuk mengelabui pembaca, misalnya kan ya. Jadi Pak, memang pembicaraan kita ujung-ujungnya sampai pada satu kata sebenarnya bicara mengenai kebenaran. Nah, maka dalam pandangan Bapak, apa ukuran kebenaran baik Bapak lihat secara media ataupun kebenaran secara sosial nih Pak? Ya, kalau kebenaran di konteksnya media ya, tentu kita pegangannya ya undang-undang pers sama kode etik jurnalistik. Cuma perlu diketahui bahwa fakta yang disampaikan media itu adalah fakta subjektif, artinya yang sejauh ini diketahui media adalah seperti ini gitu. Belum tentu itulah kebenaran final gitu. Belum tentu. Iya, belum tentu, tetapi yang diketahui media adalah ini gitu loh. Nah, untuk itu media harus jujur mengatakan bahwa sampai dengan saat ini yang kami dapat. Misalnya kalau dikaitkan dengan media siber atau media digital sekarang, online ya, itu kan ada pedoman pemberitaan media siber. Di situ dinyatakan bahwa kalau kita pada prinsipnya setiap berita itu harus berimbang, ada konfirmasi. Kalau kita tidak bisa lebih-lebih berita yang bisa merugikan pihak lain. Kalau kita belum bisa melakukan konfirmasi atau melakukan keberimbangan, memenuhi asas keberimbangan, maka kita harus nyatakan di dalam tulisan tersebut bahwa sampai dengan berita ini ditulis, kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak ini misalnya. Itu kan artinya yang disampaikan oleh media adalah kebenaran yang diketahui media sampai saat itu gitu loh. Belum tentu itu adalah kebenaran final. Iya. Meskipun banyak orang yang sudah kemudian mengambil keputusan. Ya. Jadi framing semua. Untuk itu makanya kita harus jelaskan di bawah, walaupun orang tetap mengambil yang kesimpulannya singkat, ya kita nggak bisa melarang, tetapi secara praktek profesionalnya kita sudah taati itu asasnya. Oke Pak, terakhir pesan Bapak apa untuk generasi hari ini yang kalau saya lihat, ya mungkin juga Bapak salah pandangannya, kita hobi dengan clickbait, nanti baca media pun jarang, cuma baca judul-judulnya doang secara tuntas. Kita orang-orang yang saya kira report jurnal produk jurnalis dalam suatu bentuk reporting itu sudah makin jarang ya Pak? Mungkin tapi orang akan dengan gampang mengatakan nanti soal lagi ada pandemi.
Jadi ya pesannya apa nih Pak buat masyarakat di sana, pembaca sekalian, Bapak sebagai ahli dalam mencerdasi, memilah atau memilih dari media-media yang pantas untuk dibaca? Ya, saya kira bahwa dalam kumpulan informasi yang begitu banyak, bertubi-tubi dan mudah ya gitu, karena kalau dulu orang mau baca media misalnya yang cetak apa-apa gitu, utamanya kan mau berlangganan atau beli eceran gitu. Ya. Ada usaha untuk bisa membaca atau mendapatkan informasi itu. Kalaupun tidak ya minjem kan kira-kira. Tapi kalau sekarang kan kita nggak minta aja dikirimin orang informasi kira-kira gitu. Sehingga begitu mudahnya, begitu banyaknya dan sumber informasi itu tidak lagi dimonopoli oleh segelintir sumber informasi saja gitu. Orang per orang pun saya bilang tadi bisa menjadi sumber informasi gitu. Nah, sehingga memang kecerdasan dan kebijakan atau sprite wise ya, wisdom ya, bahwa kita ketika menerima informasi itu harus benar-benar kita cerna ini informasi sumbernya dari mana. Apakah kalau dia dari medianya itu yang kredibel atau tidak, yang sudah teruji kira-kira gitu ya, prominent ya. Apakah ini mungkin nama medianya itu baru kita dengar misalnya gitu ya. Walaupun tidak semua media baru itu berarti buruk, tetapi kalau media yang sudah punya sejarah panjang itu kita punya keyakinan bahwa ini layak dipercayakan gitu. Nah, kemudian setelah kita terima, setelah kita memilih dan memilah, kan kita kemudian memahaminya. Nah, terus menurut saya sensor berikutnya adalah jangan rajin-rajin men-share informasi yang kita terima gitu. Belum tentu kita berhasil menyaring informasi tersebut adalah informasi yang benar gitu. Kita udah terlanjur ikut membagikan informasi yang tidak benar. Jadi hati-hati dalam menerima informasi dan membagikan informasi, Pak. Ya baik, itu ngoprak episode kali ini saya dengan Pak Rustam Fahri Mandayun. Cukup banyak hal yang kita bisa ketahui, bahwasannya pesan terakhir dari Pak Rustam, ya berhati-hatilah dalam memilih berita dan berhati-hatilah dalam membagikan berita. Demikian Pak Rustam, terima kasih obrol-obrol singkatnya, menarik sekali. Salam sehat selalu. Terima kasih.